Kalian, Ibu para guru, Bapak para guru, izinkan saya dalam suasana Syawal ini melihat Lebaran bukan sebagai perayaan spiritual, tapi Lebaran sebagai laboratorium sosial. Di momen Lebaran ini, nilai-nilai luhur yang sering kita ajarkan di ruang kelas itu justru hidup dan berlangsung dalam realitas di masyarakat. Di rumah, di kampung, anak-anak menyaksikan langsung praktek saling memaafkan. Bukan dalam bentuk definisi di buku ya, tapi dalam pelukan hangat, dalam kalimat yang menggugah hati. Dan disitulah pendidikan karakter yang sesungguhnya, pendidikan karakter yang paling nyata, bukan dalam bentuk nilai yang diukur, ditulis, tapi dalam bentuk praktek yang sangat terasa. Dan Lebaran ini, Ibu sekalian, momen langka di mana hierarki sosial itu runtuh dengan kesetaraan spiritual. Semua datang bersalaman tanpa sekat jabatan, tanpa tembok kekuasaan. Ini pelajaran tentang egalitarianisme yang tak mungkin bisa disentuh dan diajarkan hanya di ruang kelas. Dan saya istilahkan laboratorium sosial karena ini terjadi hanya di Indonesia. Di tempat lain setelah Idul Fitri ya sudah ketemu Id Mubarak, selesai. Di kita setelah sholat Idul Fitri selama 1 bulan semua yang kaku, yang beku dilenturkan, semua yang berjarak didekatkan. Nah, dalam situasi ini kita juga menyaksikan yang kaya berbagi dengan yang kurang, bukan karena survei, bukan karena laporan data, tapi karena rasa, karena hati yang disentuh selama 1 bulan di bulan suci Ramadan. Ini pelajaran tentang keadilan, ini pelajaran tentang keberpihakan, ini pelajaran tentang ketakwaan. Karena selama 1 bulan kita merasakan betul proses menuju derajat ketakwaan yang lebih baik. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita mengarah menuju takwa, dan 1 bulan itulah yang kemudian menjadi bekal memasuki bulan Syawal. Nah, kalau dalam konteks pendidikan, maka 1 bulan kemarin itu adalah kurikulum intervensi. Masuk bulan Syawal ini, saya melihat ini buat Ibu Bapak Guru ada peran strategis menjadikan pengalaman sosial saat Lebaran sebagai bahan refleksi di ruang kelas. Jadi Ibu Bapak Guru, kalau anak-anak kembali sesudah musim Lebaran, jangan cuma ditanya begini, bagaimana liburannya kemarin? Ya itu baik-baik saja, tapi nggak cukup. Tapi tanya begini, apa yang kamu pelajari dari pertemuan halal bihalal? Apa yang kamu pelajari dari permintaan maaf lahir dan batin? Dari situ, anak-anak akan merasakan bahwa belajar itu bukan dari tulisan yang ada di papan tulis, bukan sekedar dari lisan gurunya, tapi belajar itu dengan melihat fenomena dan mengambil hikmah dari fenomena. Jadi, pelukan nenek, pelukan ibu, kehangatan kumpul keluarga, obrolan keluarga jadi bahan pelajaran. Tidak terlewat begitu saja. Ditambah lagi Mas sekalian, kita punya tradisi mudik. Walaupun kalau di Jogja ini hampir semuanya ansor ya. Kalau di Jakarta mayoritas muhajirin di sana itu. Jadi kalau sudah waktu Lebaran ya semua keluar. Kalau Jogja barangkali bagian penampung ini yang paling pergi. Nah, mudik ini Ibu sekalian jadikan sebagai bahan pelajaran di ruang kelas. Ketika anak-anak mau berangkat mudik, mau berangkat keluar kota, pesankan, nah nanti di jalan kau jangan buka HP terus, lihatlah keindahan perjalanan di perjalanan pulang, yang naik bis, yang naik kereta, yang pakai pesawat, yang naik mobil, sepanjang jalan lihatlah Indonesia. Jangan kita sepanjang jalan lihat HP. Kalau sepanjang lihat HP, nggak ada pengalaman perjalanan. Yang ada adalah nonton HP. Yang kedua, ini adalah sebuah proses kembali ke akar, kembali kepada
runtutan silsilah keluarga. Coba sekalian, ini materi anak-anak jelaskan tentang keluarganya, asal muasalnya, kisahnya. Dan anak-anak itu kemudian diajarkan tentang identitas, diajarkan tentang akar asal muasal yang tidak boleh dilupakan. Nah, ini semua materi pelajaran. Lalu yang kecil-kecil sekalian, antri di jalan raya, berdesak-desakan di kendaraan umum. Di situ ada pelajaran tentang empati, pelajaran tentang sabar. Yang itu semua jauh lebih kuat daripada sekedar disampaikan sebagai teori di ruang kelas. Dan bila ibu bapak menjangkau lebih jauh, maka itu bisa jadi pelajaran tentang toleransi, tentang ketaguhan sosial. Jadi ibu sekalian, jangan lebaran itu selesai di masjid, jangan lebaran itu selesai di meja makan, jangan lebaran itu selesai di lontong dan kupat lebaran. Tapi lanjutkan lebaran itu ke papan tulis, lanjutkan lebaran itu ke ruang diskusi, lanjutkan lebaran itu menjadi hikmah untuk dibahas di ruang-ruang kelas tempat ibu dan bapak mengajar. Dan saya yakin guru yang peka akan menangkap momen ini untuk membicarakan solidaritas, bukan hanya menyampaikan apa yang ada dalam silabus. Jadi buat sekalian, kita ini berada di zaman di mana pendidikan karakter ini sedang dicari-cari formulanya. Padahal kita ini sejak kecil sudah punya fenomena sosial yang bisa menjadi kurikulum sosial yang amat kaya. Setiap bulan Syawal itu datang. Tinggal bagaimana kita sebagai pendidik menghidupkan kembali pengalaman itu menjadi kesadaran yang bertumbuh, yang berkembang. Karena itu sekalian, di dalam kesempatan hikmah Syawalan ini, mari kita manfaatkan proses Syawalan sebagai laboratorium sosial. Dan dari sini anak-anak kita akan mendapatkan pengalaman yang lebih baik. Yang berikutnya, saya ingin sedikit menyinggung soal Syawal sebagai titik awal untuk pembaharuan sekolah-sekolah kita. Di sekolah-sekolah Muhammadiyah terus-menerus harus melakukan pembaharuan. Setelah 1 bulan sebagai manusia kita menahan diri, memperdalam makna kehidupan, Syawal itu seakan hadir sebagai ruang baru untuk memulai sesuatu yang lebih baik. Dan ini bukan hanya dalam hubungan antar manusia, tapi juga cara kita mendidik generasi. Syawal itu memberi kita keberanian untuk memperbaharui. Memperbaharui itu bukan karena sistem yang rusak total ya, tapi karena pendidikan itu memang harus terus-menerus melakukan pembaharuan. Tidak mungkin pendidikan itu berhenti. Dan kurikulum juga begitu, kita harus melakukan pembaharuan. Kurikulum itu bukan kitab suci yang tidak bisa diganti, tetapi prosesnya tentu harus tepat. Nah, Syawal ini mengingatkan kepada kita bahwa yang tidak berubah adalah nilai-nilai dasar. Adapun bentuk, format itu bisa disesuaikan dengan konteks yang lebih baru. Nah, ini relevan dengan rencana. Saya dengar PDM akan mendirikan sebuah sekolah dasar internasional di sini. Saya akan komentar sedikit soal ini. Muhammadiyah itu sejak awal dikenal bukan sebagai pendiri sekolah saja, tapi Muhammadiyah itu dikenal sebagai pendobrak cara berpikir tentang fungsi pendidikan. Pendidikan sebagai alat pembebasan, bukan sekedar alat pengajaran. Nah, karena itu ketika sekarang Muhammadiyah berencana untuk membangun sebuah sekolah dasar internasional, maka mindsetnya harus diubah. Ini bukan sekedar mendirikan sebuah gedung yang dikasih nama sekolah internasional. Saya cerita sedikit dulu sekalian. Beberapa tahun yang lalu saya dapat kesempatan mengunjungi Indian Institute of Management di Ahmedabad, India. Ini adalah salah satu sekolah manajemen terbaik dunia. Masuknya di situ sangat selektif, sangat kompetitif. Dan saya datang agak awal, lebih awal dari jadwal, sehingga pimpinan universitas sedang ada acara. Saya bilang saya mau mampir lihat-lihat ruangannya dulu. Dan begitu masuk ke ruang kelasnya, yang saya temui adalah
papan tulis berwarna hitam dan kapur, bukan papan putih dengan spidol. Yang saya temui adalah meja tempat siswa duduk terbuat dari kayu yang mirip dengan meja SMP 5 di Jogja, karena di tengahnya ada lubang untuk tinta. Kayunya masih kayu tahun 60-an 70-an. Lalu lihat slide proyektornya. Slide-nya itu ada lembarannya, di tengahnya ada tali ke bawah untuk ditarik pakai tangan. Tidak ketemu layar proyektor yang pakai elektronik. Lalu lihat lensa penyorotnya yang biasa saja ukurannya besar, ini tak pernah berubah. Tapi ketika saya jalan masuk ke perpustakaannya, saya menemukan perpustakaan yang sama dengan Massachusetts Institute of Technology, yang sama dengan Oxford, Harvard, dan universitas terkemuka dunia. Di situ kemudian kita melihat bahwa disebut sebagai sekolah berstandar internasional itu bukan dari jumlah AC di tiap ruang kelas, bukan dari seberapa canggih tablet yang digunakan murid, bukan dari seberapa modern tampilan luarnya, tetapi bagaimana mutu pikir ditumbuhkan, bagaimana nilai-nilai itu ditumbuhkan setiap hari dengan standar internasional. Bukan kosmetiknya, tapi substansinya yang berskala internasional. Ini yang harus jadi perhatian. Jangan sampai kita bangun sekolah disebut internasional karena kosmetiknya, tampilan fisiknya. Kita harus mengubah cara pandang itu semua. Apalagi, sekalian, hari ini kita sering menyaksikan ada generasi baru yang sudah amat sejahtera, yang ingin anak-anaknya bersekolah-sekolah internasional. Ingat, sekolah internasional bukan disamakan dengan sekolah serba mahal. Bukan pada harganya dia disebut internasional, tapi pada kualitasnya dia disebut internasional. Karena kalau tidak, nanti kita akan terjebak. Ada 3 urusan yang membuat bangsa kita ini sering tidak bisa maju berkembang. 1, feodalisme. 2, hedonisme. 3, materialisme. 3 itu akan dilanggengkan kalau kita membangun institusi pendidikan internasional hanya menggunakan harga biaya untuk patokan. Pendidikan itu mahal, Bapak Ibu sekalian, tetapi keterbelakangan itu jauh lebih mahal. Pendidikan itu mahal, tapi kebodohan itu jauh lebih mahal. Karena itu saya katakan bukan murah, tapi biaya pendidikan yang setara dengan kualitas, dan itu sebagai investasi. Karenanya kalau nanti membangun sekolah internasional, jadilah sekolah yang boleh elit, tapi jangan eksklusif. Kita seringkali menyamakan yang disebut sebagai elit itu pasti eksklusif, bukan. Inklusif itu harus, tapi elit itu boleh. Boleh, eksklusif jangan. Kalau eksklusif kita menyaring berdasarkan strata sosial ekonomi. Kalau elit kita menyaring berdasarkan kompetensi, potensi yang ingin dikembangkan. Karena itu saya membayangkan ukuran kinerjanya harus disiapkan dari sekarang bagi sekolah internasional ini. Misalnya, yang membuat sebuah institusi pendidikan itu berkualitas global itu gedungnya, ruangnya, atau gurunya? Gurunya, Bapak Ibu sekalian. Nomor 1 gurunya. Karena itu, kalau mau mempersiapkan sekolah internasional 2027, maka gurunya diseleksi dari sekarang. Lalu seleksi itu belum selesai sampai 2 tahun yang akan datang. Fase terakhir seleksi 2 tahun proses persiapan. Nanti di ujung baru diambil. Pilih 10 orang sebagai calon kepala sekolah. Nanti 2027 dipilih salah satu jadi kepala sekolah. Tidak otomatis. Kenapa? Guru-guru yang berprestasi, guru-guru yang mau berkembang dimasukkan dalam proses seleksi. 2 tahun yang akan datang nanti masuk sekolah internasional Muhammadiyah. Muhammadiyah sudah memiliki kekuatan ekonomi, tidak perlu takluk dengan penjajah-penjajah yang lain yang mau memperjualbelikan kelas dengan harga yang mahal. Tidak perlu. Muhammadiyah sudah punya kekuatan itu. Jadikan sekolah internasional Muhammadiyah itu elitnya karena kualitas, bukan karena harga. Karena harga nanti jadinya eksklusif. Dan ini Bapak sekalian, contohnya sudah banyak di banyak negeri yang maju. Sekolah terbaik itu fokusnya pada kualitas bahan ajar, pada intensitas pembelajaran, pada daya kritis murid
bukan pada kekayaan fasilitasnya, sama sekali bukan. Maka jika Muhammadiyah mau memulai, mulailah dengan menyiapkan guru sebagai ilmuwan kecil, sebagai pustaka jantungnya sekolah, sebagai pemantik kemampuan berpikir kritis, sebagai teladan di dalam perilaku, dan sebagai inspirasi untuk budaya diskusi, sebagai denyut keseharian proses pembelajaran. Jadi anak-anak yang sekolah di sini nantinya disiapkan oleh Muhammadiyah untuk menjadi warga dunia, bukan sekedar warga Jogja, bukan sekedar warga Indonesia, tapi warga dunia disiapkan di sekolah. Tapi itu tandanya, Bu sekalian, bukan sekedar piawai berbahasa internasional, tapi juga paham tentang akar nilai budaya kita. Itulah yang saya usul perlu jadi perhatian. Dan Bu sekalian, gedungnya Bu sekalian, gedungnya harus mencerminkan pengajaran abad 21. Ini kita sering tantangan ini. Sering tantangan kita. Kenapa ini saya sebut sering tantangan? Ini ya Pak Afnan yang kita sering alami nih Pak Afnan. Murid kita abad 21. Gurunya abad 20. Ruang sekolahnya abad 19. Coba di foto sekolah Muhammadiyah Muhammadiyah belum ada abad 19. Cek sekolah-sekolah abad 19. Lihat fotonya sama dengan ruang-ruang kita sekarang. Ayo sekalian, proses pembelajaran sudah berubah. Ada banyak sekali cara membagi kelas 1, 2, 3, 4, 5 yang tidak menggunakan pembagian ruang tradisional. Contohnya banyak sekali. Lalu, terus ya, yang tidak kalah penting penilaian. Kita semua mengajarkan kolaborasi, tapi penilaian kita masih individual. Coba dipikirkan. Jadi Muhammadiyah mendirikan sekolah internasional ini, tolong jangan nanggung. Jadikan terobosan yang dibuat lewat sekolah internasional ini seperti terobosan yang dilakukan Muhammadiyah 100 tahun yang lalu ketika mendirikan TK Aba pertama kali. Ketika TK Aba pertama kali didirikan tuh Indonesia kaget. Saya termasuk alumni nih. Saya alumni TK Aba di Ndagen. Itu saya lihat ketika pertama kali menggunakan kurikulum yang baru yang mengejutkan. Jangan sekedar ikut arus yang dorongan pendidikan sekolah mahal untuk memenuhi kebutuhan pasar. No. Muhammadiyah tidak perlu memenuhi kebutuhan pasar seperti itu. Muhammadiyah usianya amat panjang, visioner, karena itu jadilah contoh di dalam pendirian institusi dasar pendidikan internasional untuk umat Islam di Indonesia. Nah, Bapak sekalian, ini juga yang menjadi tantangan bagi kita sekarang. Ibu Bapak Guru semua punya HP, semua ya, pegang HP. Benar ya, Bu? Pertanyaan bagi sekalian, Bapak Ibu ini di abad 21. Kalau di abad 21, maka harus melek teknologi. Ada satu pertanyaan ini Ibu Bapak. Bisakah Ibu dan Bapak Guru digantikan oleh teknologi? Bisa nggak Bapak Ibu? Ini saya tanya sama guru nih. Manggut atau geleng Bapak Ibu? Bisa nggak diganti? Enggak, dari sini Ibu bilang gini. Ada yang bilang setuju nggak gini? Nah, saya tanya lagi, bisakah Ibu Bapak Guru diganti teknologi? Iya, masuk pekerjaan saya diganti teknologi gitu kan? Mungkin pertanyaannya diganti. Kalau pertanyaan saya ubah begini, guru macam apa yang tidak bisa digantikan teknologi? Guru macam apa yang bisa digantikan teknologi? Kelihatan ya? Guru yang repetitif, guru yang mengulang terus materinya itu saja, guru yang mengajarnya mekanistik, guru yang tidak inspiratif, dengan mudah digantikan teknologi. Tapi guru yang datang dengan inspirasi, guru dengan datang dengan gagasan yang terus-menerus baru, sepenuh hati, teknologi apapun tidak akan pernah bisa menggantikan para guru. Yang di sini kira-kira yang mana Bapak Ibu? Ini refleksi kita nih. Sekaligus saya ingin tanya sedikit saja. Kebetulan di sini ada mantan guru saya SMP, Pak Jono. Kita ini sekolah SD, SMP, SMA, kuliah plus TK.
Itu kalau di total mungkin jumlah guru kita lebih dari 100. Pertanyaan, berapa nama? Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Luar biasa sekali pidato Anies Baswedan di acara Muhammadiyah ya. Anies Baswedan ya berbicara tentang kebangsaan, tentang politik, tentang kemanusiaan, ilmu, dan inilah sesuatu yang luar biasa ya. Anies Baswedan sosok penggagas perubahan yang membuat eh, kita tuh melek bahwa di negara kita ini memang harus ada perubahan. Perubahan bukan berarti mengubah tatanan negara, bukan teman-teman, tetapi mengubah mentalitas para pejabat yang membuat masyarakat itu merugi seperti korupsi, seperti pola-pola pikir lama ya kan. Tetapi apa yang digagas sebagai harapan masa depan itulah yang digagas dalam perubahan, teman-teman. Bagaimana menurut kalian?